Jamaah salat subuh Masjid Jogokarian, Jogja yang Allah muliakan. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban dan hari ini adalah sebaik-baik hari, yaitu hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis diriwayatkan oleh Abi Musa oleh Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yattali'u lailata nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih." Kata Nabi, khusus masalah tentang fadilah malam nisfu Sya'ban itu, sesungguhnya Allah memandang, melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban itu, dan fayaghfiru li jami'i khalqih, maka diampuni kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh hambanya. Malam ini adalah malam maghfirah. Allah memandang kepada hamba dengan pandangan keampunan. Illa, kecuali. Ini ada pengecualian, kata Nabi. Malam ini malam kemuliaan, malam pengampunan daripada Allah. Tapi ada di sana orang-orang yang tidak mendapatkan keampunan. Siapa mereka? Illa li musyrikin au musyahin. Kecuali orang-orang musyrik, orang kafir, tidak beriman kepada Allah, au musyahin, atau mereka yang dengki bermusuhan sesama saudaranya. Dua macam orang ini tidak mendapatkan keampunan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, salamatus sadr, bersihnya jiwa, bersihnya hati daripada kebencian dan permusuhan, itu adalah merupakan inti penting daripada menjadi seorang hamba dan mendapatkan keampunan Allah. Bahkan itu dalam banyak riwayat disebutkan oleh para ulama, itu pula yang menjadikan orang bisa dijanjikan syurga atau menjanjikan syurga baginya dan masuk syurga. Dalam sebuah kisah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Anas bin Malik pernah cerita, ini khusus masalah bagaimana persiapan untuk membersihkan jiwa dan membersihkan hati kita. Dan ini juga adalah sebaik-baik persiapan kita menyongsong bulan suci Ramadan. Malam ini malam keampunan. Bulan Sya'ban malam di mana bulan diampuni oleh Allah hamba-hambanya. Mereka akan masuk daftar list nama untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak akan masuk list-list nama itu mereka yang kafir, tidak mukmin. Kemudian selanjutnya adalah yang ada rasa benci terhadap saudaranya, ada permusuhan dengan saudaranya. Maka sekarang kisah kita dengarkan. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Anas bin Malik, kata Anas, bahwa kunna julusan, kami sedang duduk di masjid Nabi SAW bersama Nabi. Yattali'u alaikumul an, kemudian Nabi mengatakan tiba-tiba, yattali'u alaikumul an rajulun min ahli jannah, sekarang masuk pada kalian seorang laki-laki ahli syurga, kata Nabi. Masuk pada kalian sekarang laki-laki ahli syurga. Kemudian kami menanti dan menunggu, kata Anas bin Malik, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang air wudhunya itu menetes dari jenggotnya. Kemudian dia menenteng sendalnya itu dengan tangan kiri, kata Anas. Jadi bagaimana Anas menggambarkan, karena betul-betul ditunggu. Orang yang ditunggu kan semua yang dilihat akan terekam gitu. Bajunya apa, kemudian sendalnya seperti apa, kondisi wajahnya seperti apa. Lalu masuklah laki-laki itu, ya, sholat bersama para sahabat yang lain membersamai. Besoknya Nabi mengatakan lagi bahwa yattali'u alaikum rajulun min ahli jannah, sekarang datang kepada kalian seorang laki-laki ahli syurga, ya. Datang seorang laki-laki ahli syurga. Kata Anas, laki-laki itu pula lagi yang kedua kali. Kemudian esoknya lagi 3 kali. Kata Anas, Nabi juga bilang hal yang sama. Sekarang datang kepada kalian seorang laki-laki ahli syurga, ya. Ternyata yang datang laki-laki itu pula lagi, ya. Dan ini menjadikan anak Umar, yaitu Abdullah bin Umar, merasa heran
ada apa gerangan dengan laki-laki ini, dengan seorang laki-laki dari Ansor ini, kok bisa dia dikatakan Nabi ahli syurga, dan dia pula tiga kali, dia pula orang yang sama. Bukan 3 orang, tapi 1, dia. Apa rahasia amalannya? Karena dilihat oleh Abdullah bin Umar, hari-hari ketika sholat bersama kita ya biasa saja, nggak nampak menonjol, nggak nampak dia paling banyak sholatnya, nggak nampak ada amalan lain yang lebih dia nampakkan pada sahabat-sahabat yang lain. Maka Abdullah bin Umar rasa ingin tahu beliau pun akhirnya mendekati dan mengatakan bahwa aku ada masalah dengan ayahku, aku tidak bisa pulang ke rumah, jadi boleh nggak saya untuk bertamu ke rumahmu untuk beberapa malam? Nah, ingin mau tahu rahasia dari dalam rumah apa? Maka laki-laki Ansor ini mengizinkan Abdullah ibn Umar bertamu dan menginap di rumahnya. Selama di rumah diinvestigasi oleh Abdullah ibn Amr, dilihat ada apa amalan dia yang terbaik sehingga dia dijanjikan surga oleh Nabi 3 kali, dia selalu. Hasil investigasi daripada Abdullah ibn Amr, dia lihat Abdullah ibn Umar bahwa tidak ada sesuatu yang lebih yang dia kerjakan, biasa saja. Sama seperti keadaan sahabat-sahabat yang lain. Ya, maka setelah 3 malam, karena hak bertamu itu 3 hari 3 malam, itu jangan ditanya mau ngapain ya. Kalau dia ingin bertamu ke rumah kita, sediakan dan jamu dia sebaik-baiknya ya. Setelah 3 hari 3 malam, lalu Abdullah ibnu Umar bocorkan rahasia intelijen beliau ya, bahwa sebenarnya saya tidak ada masalah dengan ayah saya ya. Cuma saya ingin tahu karena 3 kali Nabi pernah mengatakan di masjid bahwa datang sekarang laki-laki ahli surga, dan ketiga kali itu ternyata adalah saudara. Saya datang untuk melihat ada amalan apa di rumah yang engkau kerjakan yang enggak nampak dari luar. Dan ternyata tidak ada sesuatu yang lebih engkau kerjakan. Ya. Lalu laki-laki Ansor ini mengatakan bahwa, ya, apa yang aku kerjakan adalah apa yang kalian lihat dan apa yang engkau lihat. Tidak ada yang lebih, sama seperti yang lain. Jadi apa rahasianya yang lain? Seperti yang engkau lihat, seperti inilah aku. Kecewa Abdullah ibnu Umar. Beliau minta izin pulang dengan kekecewaan. Keluar dari rumah. Lalu laki-laki dari Ansor ini tidak enak hati, dipanggilnya Abdullah ibnu Umar. Kemari, balik ya. Senang Abdullah ibnu Umar karena apa? Ini rahasianya dapat nampaknya. Lalu kemudian balik beliau menjumpai laki-laki Ansor ini. Lalu dikatakanlah rahasianya ya oleh laki-laki dari Ansor ini. Ma huwa illa ma ra'aita. Falamma wallaitu da'ani faqal ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni. Nah, apa yang aku kerjakan itu adalah apa yang terlihat olehmu. Tetapi, nah, setelah tetapi, biasanya setelah tetapi berbalik dengan apa yang sebelumnya, ya. Ghaira anni, akan tetapi la ajidu fi nafsi ghillan li ahad. Tetapi aku tidur di malam hari, hatiku itu tidak pernah menyimpan kebencian kepada siapapun. Aku tidak melakukan sesuatu lebih daripada apa yang kalian lihat. Ghaira anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahad. Tetapi aku tidak pernah menyimpan kebencian, dengki kepada siapapun di malam hari ketika aku tidur. Ini rahasianya yang tidak nampak sama orang lain. Ini yang dijanjikan surga oleh Nabi SAW. Maka selamatnya hati ini, bersihnya hati ini, itu penyebab daripada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, penyebab juga daripada kita dijanjikan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana laki-laki ini. Maka persiapkan bulan Ramadan kita, persiapan kita ke depan ini, yang paling penting adalah salamatus sadr, hati yang bersih. Hati yang bersih menyongsong bulan keampunan mulai dari hari ini.
Siapa yang masih menyimpan kebencian, siapa yang masih dengki, siapa yang masih memelihara permusuhan dengan kerabatnya, dengan saudaranya, persiapkan 2 pekan lagi, saudaraku yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan masuk kita ini ke dalam list daripada orang-orang yang akan diampuni oleh Allah atau bahkan dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari Senin dan hari Kamis, saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain terakhir adalah setiap Senin dan Kamis juga sebenarnya setiap pekan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumul itsnain wa yaumul khamis, fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, dibukakan pintu surga itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka itu juga diantara rahasia kenapa puasa Senin Kamis. Dibukakan surga, kata Nabi, setiap hari Senin dan hari Kamis. Artinya bahwa amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan itu akan masuk kepada list yang nantinya seseorang itu akan memasukkannya ke dalam surga. Fayaghfiru likulli 'abdin, maka setiap Senin dan Kamis itu diampuni pada setiap hamba kecuali orang itu yang musyrik kepada Allah, kafir kepada Allah, dan laki-laki yang ada antara seseorang yang antara dia dengan saudaranya ada permusuhan. Persis sama hadis ini. Malam nisfu Sya'ban diampuni semua kecuali yang musyrik dan ada permusuhan dengan saudaranya dalam hatinya. Dia pelihara sampai hari ini. Senin dan Kamis juga diampuni dosa-dosa kita sebenarnya dan dibukakan pintu surga. Tetapi 2 orang musyrik dan musyahin itu tidak diampuni oleh Allah pada saat itu. Fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha. Dikatakan kepada malaikat, biarkan mereka berdua dulu sampai mereka berbaikan. Jadi hari Senin, hari Kamis semestinya amalan kita itu diangkat ke surga. Makanya Nabi berpuasa pada hari itu. Tapi kalau ada permusuhan, kebencian yang kita pelihara dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan orang-orang dekat dalam hidup kita, yang bahkan kadang orang semakin dekat itu semakin banyak dia buat permusuhan. Kalau nggak kenal nggak bermusuhan. Ketika dia kenal mulai dia berbuat permusuhan. Apalagi dengan tetangga, saudaraku yang dimuliakan Allah. Anziru hatta yastaliya, biarin dulu sampai mereka berbaikan berdua. Yuk persiapkan hati kita, persiapkan batin kita menyongsong bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hambanya yang diampuni pada bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau